sehat-sehat ya. Adik-adik, siapa yang mau dengar firman? Sebentar aja. Bisa lihat lewat handphone atau lewat laptop. Yuk. Suatu hari, Petrus dan Yohanes mau pergi beribadah ke Bait Allah jam 3 sore. Mereka pergi melewati sebuah gerbang yang dinamakan Gerbang Indah, Beautiful Gate. Di situ ada seorang yang sudah lumpuh sejak lahir sedang meminta-minta. Tiap-tiap hari teman-temannya membantunya untuk pergi ke situ untuk meminta-minta. Ia sangat miskin dan tidak punya pekerjaan lain selain menjadi seorang pengemis. Ketika melihat Petrus dan Yohanes yang hendak masuk ke Bait Allah lewat pintu gerbang indah, ia meminta sedekah kepada Petrus dan Yohanes. Petrus melihat orang itu dan berkata, "Coba lihat aku." Pengemis itu pun berharap agar Petrus dan Yohanes memberikannya uang. Tapi Petrus berkata kepadanya, "Emas dan perak tidak ada padaku, tetapi apa yang kupunyai kuberikan kepadamu. Demi nama Yesus Kristus, orang Nazaret itu, berjalanlah." Petrus pun memegang tangan kanan orang itu dan membantunya berdiri. Seketika itu juga kuatlah kaki dan mata kaki orang itu. Ia melonjak berdiri, berjalan kian kemari, dan melompat-lompat serta memuji nama Tuhan. Orang-orang di situ pun heran akan apa yang ia lihat. Ia melihat pengemis yang setiap harinya mengemis dan tidak bisa berjalan, melompat-lompat. Petrus pun berkata kepada mereka, "Buat apa kalian heran? Apa yang terjadi saat ini bukan karena kami, tapi karena Yesus Kristus orang Nazaret yang mampu melakukan mujizat ini. Orang yang lumpuh ini bisa berjalan karena Kristus." Orang-orang di situ pun akhirnya percaya dan ikut memuji Tuhan. Terjadi pertobatan dan nama Yesus dimuliakan oleh orang-orang yang sedang dalam perjalanan ke Bait Allah. Percayalah bahwa Yesus adalah Tuhan yang mampu menyembuhkan orang yang sakit, dan bertobatlah. Banyak orang akan disembuhkan, dipulihkan. Hebat, kuasa Tuhan lewat Petrus bisa menyembuhkan orang yang lumpuh sejak lahir menjadi berjalan kembali. Adik-adik, bukan cuma Petrus yang bisa dipakai menjadi alatnya Tuhan. Adik-adik dan Miss pun juga bisa menjadi alatnya Tuhan. Adik-adik bisa menjadi alatnya Tuhan lewat kehidupan sehari-hari. Mendoakan orang yang sakit, jadi anak yang nurut sama mama papa, rajin bantu-bantu, itu pun juga sudah menjadi alatnya Tuhan. Adik-adik, yuk tetap semangat sekalipun masih di rumah dan belum sekolah ataupun belum ke gereja. Tuhan memberkati ya, selamat hari Minggu.